Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Novitasari selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi bank. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Farah Fitria dengan NIM 24043210001 selaku moderator dengan teman kelompok saya yaitu. Dengan saya Dwi Parasmita dengan NIM 24043210049. Dengan saya Elia Zizah dengan NIM 24043210042. Dengan saya Naila Laudia Kirani dengan NIM 24043210013. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi mengenai penanaman dana bank. Next slide. Baik, di sini ada pengertian penanaman dana bank, yaitu penanaman dana bank meliputi penanaman dana dalam alat likuid atau kas, penanaman dana pada lembaga keuangan, penanaman dana dalam bentuk pengkreditan, dan penanaman dana dalam aktiva tetap. Nah, tujuan dari penanaman dana itu adalah untuk memperoleh atau menciptakan pendapatan bank melalui penciptaan aktiva produktif yang menghasilkan. Nah, jenis penanaman dana antara lain yaitu ada remis atau pengiriman uang antar cabang dalam bentuk suatu bank, penanaman dana pada bank lain dalam bentuk giro, deposito berjangka, call money, deposito on call, surat berharga, serta penanaman dana dalam bentuk kredit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya di sini ada penanaman dana kertas dan logam, baik rupiah maupun mata uang asing, yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Dalam pengertian, termasuk mata uang rupiah dan asing yang ditarik dari peredaran dan yang masih dalam masa tenggang untuk penukarannya ke Bank Indonesia atau Bank Sentral Negara yang bersangkutan, kas besar, kas kecil, kas ATM, dan kas dalam perjalanan. Next. Nah, selanjutnya di sini ada perubahan posisi saldo kas di bank. Umumnya itu disebabkan oleh yang pertama penyetoran dan penarikan tunai oleh nasabah. Yang kedua, penyetoran kepada atau penarikan dari rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. Yang ketiga, penggunaan untuk transaksi interbank. Misalnya untuk dana kecil, pembayaran biaya-biaya operasional dan biaya gaji, dan sebagainya. Next. Dan selanjutnya di sini ada contoh kasusnya. Di sini ada transaksi pada tanggal 1 April 2025, PT Sejahtera Makmur didirikan dengan modal awal 200 juta rupiah. Pemilik menyetor modal tersebut ke rekening di Bank Nusantara. Di sini ada pencatatan jurnal di PT Sejahtera Makmur. Di sini ada akun kas Bank Nusantara, itu nominalnya 200 ribu rupiah di debit. Dan ada akun modal disetor dengan nominal 200 ribu rupiah di kredit. Terus ada penjurnalan catatan di Bank Nusantara. Yang pertama itu ada akun giro pada BI. Di sini ada nominal 200 ribu rupiah di debit. Terus ada simpanan giro nasabah PT Sejahtera Makmur dengan nominal 200 ribu di kredit. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Giro Bank Indonesia atau Giro di BI. Definisi dari Giro Bank Indonesia sendiri merupakan rekening giro milik bank umum atau bank komersial dalam bentuk valuta asing maupun valuta rupiah di Bank Indonesia atau BI. Dana pada Giro BI merupakan penyediaan likuiditas. Dengan Giro BI, bank dapat membiayai transaksi antar cabang maupun antar bank melalui penyelesaian clearing dan transfer. Fungsi dari Giro BI tersendiri yang pertama sebagai sarana transaksi antar bank, untuk penyelesaian clearing dan transfer antar bank. Lalu yang kedua itu sebagai instrumen kebijakan moneter melalui penetapan giro wajib minimum atau GWM agar BI bisa mengendalikan likuiditas dan uang yang beredar. Lalu yang ketiga itu sebagai alat likuiditas bank, di mana bank menggunakan saldo giro BI untuk memenuhi kewajiban pembayaran ke bank lain maupun ke Bank Indonesia. Next.
Selanjutnya adalah perbedaan giro dan giro BI. Jadi kalau giro sendiri adalah simpanan nasabah di bank umum yang bisa ditarik kapan saja untuk transaksi. Sedangkan giro Bank Indonesia adalah simpanan bank umum di Bank Indonesia yang dipakai untuk transaksi antar bank dan sebagai instrumen kebijakan moneter. Jadi giro adalah simpanan nasabah, sedangkan giro BI adalah simpanan bank di Bank Indonesia. Selanjutnya, next. Oke, selanjutnya adalah contoh soal dan menjurnal giro Bank Indonesia. Jadi sebagai contoh kasus, Bank Aman menerima instruksi dari Nyonya Farah, nasabah Bank Aman, untuk mentransfer dana ke rekening Nyonya Naila, nasabah di Bank Damai sebesar 1 miliar rupiah. Penyelesaian clearing dilakukan melalui saldo giro BI. Pertanyaannya, buatlah pencatatan jurnal Bank Aman sebagai pengirim dana dan pencatatan Bank Damai sebagai penerima dana terkait giro BI. Jadi sebelumnya ini giro BI saldo normalnya itu berada di debit karena giro BI bersifat sebagai aset bagi bank. Dimana jika giro BI bertambah itu berada di debit dan jika giro BI berkurang itu berada di kredit. Maka dari itu pencatatan Bank Aman yaitu mendebit rekening giro nasabah Nyonya Farah sebesar 1 miliar rupiah dan mengkredit giro Bank Indonesia sebesar 1 miliar rupiah. Dan pencatatan bagi Bank Damai mendebit giro BI-nya sebesar 1 miliar rupiah dan mengkredit rekening giro nasabah Nyonya Naila atau rekening giro Nyonya Naila sebesar 1 miliar rupiah. Next, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Dwi Parsmita. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Farah Fitria. Baik, selanjutnya ada giro pada bank lain atau yang disebut dengan remis. Pengertian remis yaitu adalah pengiriman uang secara fisik dari satu bank ke bank lain atau dari satu cabang ke cabang lainnya. Lazimnya remis dilakukan antar cabang suatu bank. Nah, contoh kasusnya di sini ada Bank Sejahtera Jakarta mengirim uang secara fisik sebesar 500 juta rupiah secara tunai kepada Bank Sejahtera Bandung disebabkan kebutuhan alat likuid di cabang tersebut. Maka jurnalnya sebagai berikut. Pada pencatatan Bank Sejahtera Jakarta, yaitu debitnya RAK atau rekening antar kantor cabang Bandung sebesar 500 juta rupiah dan kreditnya kas sebesar 500 juta 500 tahan dulu Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Farah Fitria. Baik, selanjutnya ada giro pada bank lain atau yang disebut dengan remis. Pengertian remis adalah pengiriman uang secara fisik dari satu bank ke bank lain atau dari satu cabang ke cabang lainnya. Lazimnya, remis dilakukan antar cabang suatu bank.
Contoh kasusnya yaitu ada Bank Sejahtera Jakarta mengirim uang secara fisik sebesar 500 juta rupiah secara tunai kepada Bank Sejahtera Bandung dan disebabkan kebutuhan alat liquid di cabang tersebut. Maka jurnalnya sebagai berikut. Pada pencatatan Bank Sejahtera Jakarta, debitnya itu RAK atau rekening antar kantor cabang Bandung sebesar 500 juta rupiah dan kreditnya kas sebesar 500 juta rupiah. Nah, pada pencatatan Bank Sejahtera Bandung, maka debitnya kas sebesar 500 juta rupiah dan kreditnya RAK atau rekening antar kantor cabang Jakarta sebesar 500 juta rupiah. Itu adalah penjelasan mengenai giro pada bank lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Dwi Parasmita. Oke, selanjutnya ada kredit yang diberikan. Kredit yang diberikan oleh bank ini dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak peminjam itu untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga sebagai imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Bank dapat memberikan kredit jika memiliki dana yang cukup dan terlibat dalam kesepakatan dengan calon debitur. Bagi bank, persetujuan kredit ini merupakan komitmen yang tidak bisa dibatalkan secara pihak, baik oleh bank maupun debitur. Selain itu, setelah kredit dicairkan, bank wajib melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap kualitas kredit, karena kredit dengan jangka waktu yang lebih panjang ini memiliki resiko yang lebih tinggi. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada jenis kredit yang diberikan. Itu ada 3 jenis. Yang pertama itu ada berdasarkan bentuk. Nah, berdasarkan bentuk itu ada kredit rekening koran, installment loan. Dan yang kedua itu berdasarkan jangka waktu, yaitu ada kredit modal kerja, kredit investasi, dan juga kredit konsumsi. Dan yang ketiga itu ada berdasarkan kegunaannya, yaitu kredit jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Oke, boleh di next. Kemudian ada contoh kasus, di mana pada saat penarikan kredit oleh debitur. Jadi, PT Pijaria ini menerbitkan cek sebesar 35 juta yang telah disetujui dan ditarik atas nama PT MNA. Nah, kemudian cek tersebut disetorkan oleh PT MNA ke Bank Omega Jakarta untuk kepentingan rekeningnya. Selanjutnya, Bank Omega Jakarta ini memproses cek tersebut melalui clearing pada Bank BCA Jakarta. Maka, jurnal pada Bank Omega Jakarta itu sebagai berikut, di mana akun debitur rekening PT Pizaria itu ada di debit dengan nominal 35 juta dan akun Bank Indonesia BI Giro itu ada di kredit dengan nominal 35 juta dan kemudian dicatat pada rekening administratif yaitu akun rekening administrasi rupiah kredit yang setuju itu ada di debit dengan nominal 35 juta rupiah. Boleh di next. Nah, kemudian ada pembelian surat berharga. Nah, pembelian surat berharga ini merupakan surat-surat berharga yaitu instrumen-instrumen yang ada di dalam pasar uang. Penanaman ini bersifat sementara dan juga dimaksudkan untuk dijual kembali saat diproyeksikan adanya keuntungan dari surat berharga tersebut. Standar akuntansi keuangan ini mengatur pelakuan akuntansi untuk surat-surat berharga yang segera dapat dijual merupakan itu bentuk penyertaan sementara dalam rangka pemanfaatan dana yang tidak dapat digunakan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Elliot. Nah, selanjutnya di sini ada karakteristik dari surat berharga. Nah, karena surat berharga ini sifatnya sementara, penyertaan harus mempunyai sifat sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai pasar yang dapat diperjualbelikan segera. Yang kedua, dimaksudkan untuk dijual dalam jangka waktu dekat bila terdapat kebutuhan dana untuk kegiatan umum perusahaan. Yang ketiga, tidak dimaksudkan untuk menguasai perusahaan lain. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Naila. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh kasus penjualan surat berharga. Penyisian untuk penurunan surat berharga. Sebagai contoh kasus, Bank Omega memiliki portofolio surat berharga sebesar harga perolehan 125 juta dan kemudian setelah dilakukan penilaian harga pasar bernilai 115 juta rupiah. Maka dari itu sebelum untuk
Bank Omega melakukan penjurnalan di banknya, Bank Omega perlu melakukan perhitungan bagi beberapa penyusutan untuk penurunan nilai surat berharga dengan mengurangi nilai harga perolehan surat berharga dikurangi surat berharga bersih atau yang seharga nilai pasar, maka didapat selisih dari hal tersebut adalah 10 juta. Maka dari itu Bank Omega melakukan penjurnalan dengan mendebit biaya kerugian penurunan nilai surat berharga sebesar 10 juta rupiah dan mengkredit penyisihan untuk penurunan nilai surat berharga sebesar 10 juta rupiah. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator Farah Fitria. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok 2 presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.